Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Robin Salman Perry di channel Mr. Adman Perry. Oke, pada video kali ini kita mau ngomong-ngomong bicara tentang eh, tenaga kerja sukarela ya. Kita tahu tenaga kerja sukarela ini tidak hanya perawat saja yang ada perawat yang kerja sebagai tenaga kerja sukarela ya, bahkan di banyak sekali profesi kesehatan atau tenaga kesehatan itu yang tenaga kerja sukarelanya juga ada ya, banyak juga ya, bahkan lebih banyak dari perawat ya, seperti bidan, seperti apa namanya, sarana kesehatan masyarakat ataupun tenaga gizi dan sebagainya ya. Jadi banyak juga TKS ya, seperti di suatu puskesmas tempat saya bekerja ya. Mungkin porsi TKS itu 30% ada ya, 30% ada TKS-nya ya. Jadi itu jumlah yang banyak ya. Misalnya karyawan kita ada 100 misalnya ya, nggak 30 orang ya sebagai TKS. Eh, itu satu puskesmas ya, belum seluruh Indonesia ya. Mungkin ada jutaan orang atau ratusan ribu orang yang bekerja sebagai TKS ya. Mereka bekerja ya, alasannya banyak ya, seperti yang setelah saya ceritakan di video saya sebelumnya ya. Eh, Mereka mungkin ada yang bekerja ya karena tuntutan ini ya, omongan masyarakat, misalnya dia sudah kuliah kok tidak bekerja, tidak apa namanya, tidak mengembangkan ilmunya ya. Eh, Maka dia terpaksa lah bekerja sebagai TKS untuk menghindari omongan tersebut, walaupun di situ tidak dapat apa-apa ya. Saya lebih menyarankan ya apa namanya, eh, banyak orang ya. Kemudian untuk bekerja sebagai TKS itu ya, apa namanya, dari gaji ya, dari kontrak awal, maksudnya dari awal masuk dia sudah tahu kalau dia tidak ada gajinya, tidak berhak menuntut gaji ya, tapi dia harus bekerja sama seperti karyawan yang lainnya, yang PNS ataupun yang lainnya ya. Tapi dia tahu, tapi dia harus dengan secara terpaksa mungkin ya kerja di situ, karena yang saya bilang tadi, tuntutan dari masyarakat atau tuntutan dari orang tua, ataupun apa namanya, ada harapan lain, misalnya dia harapan diangkat menjadi PNS ataupun honorer yang lainnya. Kemudian apa namanya, memang ada juga yang benar-benar ingin serius mengembangkan ilmunya, juga ada, walaupun itu sangat sedikit. Yang saya mau tekankan di sini adalah bagi teman-teman ya, jangan merasa Anda itu terpaksa. Maksudnya jika Anda menjalani profesi sebagai TKS itu ya, misalnya uangnya kurang, atau misalnya Anda merasa itu minus ya, maksudnya Anda harus keluarkan biaya, misalnya biaya makan, biaya transportasi dan sebagainya untuk bekerja, sedangkan Anda tidak digaji, itu kan artinya Anda tidak dapat apa-apa ya, bahkan minus ya. uh, Sebaiknya ya tidak usah bekerja seperti itu ya, karena kita itu adalah pekerja yang profesional ya. Seperti contohnya kita sebagai seorang perawat, kita ilmu kita profesional, bukan ilmu abal-abal, bukan ilmu yang otodidak, tapi memang diajarkan secara resmi, secara legal di kampus, dan kita dapatkan STR, dapat SIP ya. Kita secara legalitas kita diakuin, bahkan kita punya undang-undang sendiri, undang-undang keperawatan ya. Jangan mau bekerja tanpa digaji ya. Bahkan memang kita suatu instansi seperti puskesmas atau rumah sakit itu tidak apa ya, tidak pernah meminta mereka untuk bekerja sebagai TKS ya. Dan oleh sebab itulah mereka tidak bisa disalahkan juga, karena misalnya mengapa TKS tidak digaji di sana, karena padahal mereka tidak bekerja, tidak padahal mereka sudah bekerja lah, tapi kalau tidak digaji itu kan ya, sebenarnya mereka tidak minta juga. Rumah sakit atau puskesmas tidak meminta uh, para perawat ataupun bidan itu untuk bekerja, tapi mereka sendiri yang datang ke rumah sakit melamar pekerjaan sebagai TKS. Saran saya ya, tidak usah seperti itu ya. Kita harus punya harga diri, kita harus punya yang namanya nilai jual, nilai tawar ya, bargaining position. Kita punya kemampuan ya.
punya skill ya. Jangan mau bekerja seperti itu ya. Kalau Anda mau menggunakan jasa saya, Anda harus bayar ya. Tapi kan tidak mudah ya seperti itu ya. Tapi bisa saja ya seperti itu ya. Anda bisa membuka praktek sendiri ya, praktek keperawatan ya. Itu legalitas ya, ada ya, legal ya. Banyak sekali teman-teman kita yang sudah buka praktek sendiri ya. Itu sangat bagus sekali. Tapi perlu diingat untuk buka praktek sendiri ya jangan sampai melebihi yang di luar tugas kita ya, seperti pemberian obat, melakukan tindakan, memasang impuls ya, itu ilegal ya, tidak boleh seperti itu. Uh, Kemudian banyak sekali ya kalau kita apa namanya uh, kita pemikiran kita lebih luas, kita harus mencari informasi-informasi lagi. Jangan pikiran kita itu tamat kuliah mikirkan kerja itu di puskesmas, di rumah sakit. Tidak ya. Masih banyak pekerjaan lain lagi ya. Dan lebih sempit lagi, mereka rumah sakitnya itu tahunya hanya rumah sakit pemerintah, RSUD ataupun rumah sakit SUP ya. Tapi kan tidak hanya itu ya. Banyak sekali di luar sana ya, klinik-klinik dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga perawat ya. Banyak sekali itu, bahkan di luar negeri pun, di Jepang, di Qatar, di Dubai ya, itu membutuhkan tenaga kita. Mereka sanggup membayar besar ya. Saya punya kenalan ya, dia bekerja di Qatar sebagai seorang perawat di suatu klinik perusahaan ya. Dia gajinya itu 60 juta per bulan, 60 juta per bulan. Itu sama dengan gaji presiden itu. Ya walaupun itu kotornya ya, tapi kan kata dia saya bisa nabung 20 juta per bulan Pak katanya. Ya. Dengan bekerja di Qatar sebagai seorang perawat. Artinya buka wawasan, cari informasi lebih, jangan hanya puskesmas rumah sakit. Itu pun puskesmas pemerintah, rumah sakit pemerintah ya, apa mau dikata ya, artinya ya memang segitu. PNS saja di situ gajinya pas-pasan ya seperti yang saya bilang di video sebelumnya, apalagi yang TKS ya. Ngenes lagi itu ya. Artinya mari, saya tidak di sini ya tidak ingin menjelek-jelekan seseorang ya atau menjelek-jelekan satu seseorang, tapi saya ingin memberikan pemikiran motivasi buat mereka. Maka kalau kita di sini tidak dapat rezeki, tempat lain ya, karena rezeki Allah itu luas ya, rezeki Allah itu sangat luas ya, dan kita sudah dijamin rezekinya ya. Kalau nggak ada di sini, cari tempat yang lain yang bisa ya, jangan mentok di satu sisi ya. Ya sama ketika kita ujian lah, pertanyaan ini sulit ini, terus kita habiskan 2 jam terhadap soal yang sama. Nah, itu kan sesuatu yang tidak logis ya. Ya tinggalkan aja yang susah itu, cari yang mudah ya. Toh poinnya sama kan gitu kan. Nah, seperti itulah dengan dunia kerja ya. Di sini nggak ada gajinya, ngapain? Keluar cari tempat lain yang bisa menghasilkan uang ya. Tapi kan banyak orang bertanya, berarti Anda bekerja tidak ikhlas materi Anda. Loh, tidak begitu ya. Kerja ikhlas itu tidak begitu ya. Jangan pernah menggabungkan dunia profesional dengan yang namanya ibadah ya. Tidak boleh digabung itu ya. Kalau Anda mau ibadah, Anda kerja sebagai perawat dibayar. Dan itu tidak ada hubungannya dengan ibadah ya. Anda dibayar misalnya gaji 3 juta ya. Anda bekerja digaji 3 juta. Kalau mau beramal, Anda terima gajinya, Anda sedekahkan ke orang tidak mampu. Itu mekanismenya ya. Jangan digabungkan bekerja dengan amal ya. Maksudnya profesional dengan amal, bisnis dengan ibadah, itu tak boleh ya. Kalau kita mau ibadah, ambil gajinya baru kasih ke yang tidak mampu. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan, yang bisa kita bicarakan pada video kali ini. Semoga bisa menjadi motivasi bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.